حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Mohon maaf Kiai, tanya, bagaimana hukumnya menerima pemberian caleg dan capres? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kamu semua itu bertanya, apa hukumnya pemberian dari caleg atau capres. Ini memang yang beredar. Itu orang banyak menganggap itu adalah bentuk dari sogok atau riswah. Namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud riswah yang ada dalam hadis ar-rasi wal murtasi finnar itu adalah pemberian seorang yang bersalah ingin dimenangkan perkaranya, seperti memberi kepada jaksa, kepada hakim, pokoknya kepada penguasa, atau pada seorang tokoh yang dimintai memberikan hukum kepada orang yang bertikai, di mana yang salah memberikan sesuatu dengan harapan tentunya ingin dimenangkan. Nah, itu adalah riswah. Kalau begitu, yang memberi dan yang menerima sama-sama neraka ancaman. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu ketika sudah menjadi Amirul Mukminin ini tidak menerima pemberian seseorang yang mana orang itu sebelumnya tidak memberikan sesuatu, tapi setelah Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin dia memberikan sesuatu, oleh karena itu ditolak oleh Sayyidina Umar. Sama seperti tokoh, para kiai, para ustaz, di mana kalau seorang caleg itu biasa apabila ketemu dengan seorang kiai, seorang ustaz, selalu dia istilahnya orang Maduranya habis, nah itu tidak masuk dalam kategori riswah, karena sudah kebiasaan setiap ketemu memberikan sesuatu. Kecuali seorang caleg itu yang mana orangnya orang tidak baik, kemudian ketika mencalonkan diri memberikan sesuatu kepada orang, nah itu kalau orang yang diberikan itu tahu, maka diterima, ya hukumnya itu berdosa. Apakah itu masuk dalam kata-kata riswah tadi? Bisa masuk, ya bisa enggak. Oleh karena itu harus dipilah-pilahkan pemberian seorang calon legislatif. Kalau memang orangnya itu biasa sering memberikan sesuatu kepada siapapun, maka ketika menjadi calon dia memberikan itu berarti tidak termasuk riswah. Kaitannya dengan satu hadis, ada beberapa orang yang nanti di hari kiamat itu dengan Allah Ta'ala tidak diperdulikan. Dan orang itu
diampuni, tidak diampuni ada Allah Subhanahu wa taala dosanya. Nah itu keterusannya, yaitu orang yang apabila diberi sesuatu maka orang itu senang, dan apabila tidak diberi maka itu tidak mau. Nah itu lain lagi. Jadi itu bukan orang yang dipilih dalam hatinya, karena orang itu tidak masuk dalam kriteria hatinya. Tapi ketika itu diberi sesuatu oleh orang itu, maka dia jadi suka. Lah itulah termasuk nanti orang yang di hari kiamat yang tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu tidak diampuni dosanya walaupun orang lain banyak. Namun apabila memang itu pilihannya, memang dia sukanya itu, diberi tidak diberi sesuatu tetap akan memilih itu, kemudian diberi, maka itu tidak termasuk kepada hadis yang seperti tadi. Oleh karena itu, pemberian dari siapapun tergantung cara dan bagaimana cara memberi. Adapun orang yang memberi tergantung niatnya. Kalau niatnya memang betul-betul tulus membantu kepada orang, itu tetap dapat pahala. Tapi kalau tujuannya di dunia yusibuha, itu maka dia ya yang didapat ya dunia, tidak dapat pahala. Jadi itu dipilah-pilah apa itu risbah dan apa itu pemberian biasa. Tapi kalau dari capres, ya tetap seperti tadi itu. Karena umpamanya kita tidak pernah berhubungan jauh, nah, itu. Kemudian dengan timnya, bahwa capres yang dikendaki bukan itu, tapi karena timnya datang memberikan suatu, maka dia bisa memilihnya. Kalau tidak diberi, maka dia tidak memilihnya. Dia masuk dalam hadis yang tidak dipedulikan nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diketahui, pemberian yang dimaksud itu adalah dari harta benda pribadi. Tapi kalau pemberian itu adalah uang negara, seperti yang dilakukan para penggede mengucurkan dana untuk rakyat, BLT, bansos dan lain-lainnya, itu gak apa-apa diterima, karena itu adalah uang kita semua yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui pajak dan lain-lainnya, dan dikelola, dimanage oleh mereka untuk diberikan lagi kepada kita semua. Maka kita menerimanya, boleh bahkan memintanya kalau kepada atasan tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Ini sekedar jawaban saya untuk pertanyaan kamu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.